Cara memasak ikan lele asap ala Mbok Bakir sangatlah mudah dan sederhana. Sebelumnya, ikan lele segar dengan jenis dan ukuran yang sama disiangi atau dibuang isi perutnya. Kemudian dicuci bersih dari lendir, darah dan kotoran lain dengan menggunakan air mengalir. Setelah dicuci bersih, ikan kemudian ditiriskan. Selanjutnya masuk pada proses penggaraman. Ikan yang sudah ditiris kemudian diberi garam sebanyak 10 hingga 15%, kemudian didiamkan selama 60 menit. Ikan yang sudah digarami dirangkai dengan bambu seperti merangkai sate. Kemudian dimasukkan berjajar ke dalam tungku pengasapan. Satu bambu diisi kurang lebih 6 ekor ikan. Kemudian diletakkan pula daun pisang di atas lele agar menghasilkan warna serta tingkat kematangan yang merata. Bila suhu melebihi ukuran, untuk menstabilkannya bisa dilakukan dengan menyiram air ke bara api. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Ciri-ciri lele asap sudah matang, warna berubah menjadi kecoklatan. Yang jelas kalau sudah kecoklatan kita balik selama 2 atau 3 kali. Dibikin mangut, dibikin oseng lombok hijau, terus tergantung selera. Langsung dimakan juga sudah gurih, sudah enak. Itu ukuran 1 kilo isi berapa tuh? Proses pengasapan dilakukan selama 1,5 jam dengan kondisi suhu pemanasan kurang lebih 50 derajat Celcius. Dalam proses pengasapan, bara api yang ada pada serabut kelapa dijaga jangan sampai menimbulkan kobaran api, karena kobaran api akan membuat ikan menjadi gosong tidak rata. Agar lele asam merata baik warna dan kematangannya, maka selama kurang lebih 45 menit proses pengasapan, ikan dibalik. Ikan asap yang sudah matang dapat dilihat dari tingkat kematangan yang merata, kering, serta berwarna kuning kecoklatan mengkilap. Pada proses pengasapan, selain untuk mengawetkan, juga bertujuan untuk memberikan aroma khas pada ikan lele. Unsur yang paling berperan adalah suhu panas dan unsur asap yang dihasilkan dari pembakaran serabut kelapa. Alhamdulillah kita diketahui dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Alhamdulillah kita dapat bimbingan dan binaan dari perikanan di kabupaten maupun di provinsi. Alhamdulillah kita juga mendapatkan fasilitas alat yang kita perlukan yang bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan. Tujuan dari pengasapan sendiri adalah mengurangi kadar air dalam ikan. Selama pengasapan, lele akan mengeluarkan air secara terus-menerus. Ikan lele asap yang matang biasanya akan menyusut. Bila sebelumnya lele memiliki berat 1 kg, setelah melalui proses pengasapan, ikan lele akan menyusut menjadi setengah kilogram.
Setelah selesai pengasapan, ikan kemudian diambil satu persatu dari bambu, kemudian didinginkan kurang lebih 15 menit. Lele asap olahan Mbok Bakir berkualitas tinggi. Hal ini karena lele terjaga kebersihannya dan aman untuk dikonsumsi. Setelah bertahun-tahun berdiri dan berpengalaman, lele asap Mbok Bakir menjadi makanan sehat dan favorit di tengah masyarakat. Keberhasilan para pelaku usaha pengolahan ikan secara umum dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, inovasi, dan kreativitas. Keberhasilan tersebut juga tak lepas dari peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang selalu peduli terhadap UMKM binaannya. Secara rutin, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memberikan pembinaan dan dorongan agar para pelaku usaha olahan ikan dapat maju dan berkembang secara maksimal sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita akan selalu mengembangkan ragam produk dari hasil olahan yang dilakukan atau diproduksi oleh UMKM kita. Jadi tidak hanya nugget, tidak hanya crispy ikan, namun akan nanti kita kembangkan terus dengan hasil-hasil kajian, baik itu yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan maupun oleh instansi yang lain. Dikatakan Insinyur Bayu Mukti Sasongko selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, pihaknya rutin membina dan memberikan pelatihan kepada unit pengolahan ikan, pengolah usaha hasil perikanan, baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dalam rangka mengembangkan perikanan dan kelautan di DIY, mulai dari hulu hingga hilir. Dengan menggunakan teknologi dan jaringan pemasaran yang baik, ia berharap para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan akan mendapatkan nilai jual atau omset yang tinggi. Kita mendapatkan fasilitas dari perikanan itu berupa alat, berupa alat asap. Kita mendapatkan fasilitas dari perikanan berupa rumah produksi dan cerobong asap. Terus dari tahun 2019 kita mendapatkan rumah produksi baru yang kita tempati sekarang. Setelah melalui proses pengemasan, lele asap Mbok Bakir siap untuk dipasarkan. Lele asap Mbok Bakir dijual ke pasar tradisional seperti Pasar Gata dan Pasar Pundong Bantul. Meskipun hanya di pasar tradisional, lele asap yang berasal dari Bantul tersebut selalu terjual habis. Lele asap Mbok Bakir juga memiliki sejumlah pelanggan, sehingga secara tidak langsung faktor ini juga turut menunjang hasil penjualan. Lele asap dinilai menjadi makanan yang masih jarang ditemui sehingga menjadi peluang usaha yang menjanjikan, mengingat lele asap dapat langsung dikonsumsi ataupun diolah kembali menjadi masakan yang diinginkan, seperti mangut lele asap, tongseng lele asap Lombok Ijo, dan lainnya. Selain itu, lele asap Mbok Bakir juga dapat dijadikan buah tangan untuk sanak saudara, kolega, dan lainnya karena lele asap Mbok Bakir menjadi salah satu olahan makanan yang memiliki cita rasa tinggi. Tia Susanto, Puspadanta, melaporkan.